Halo sahabat Jinet, semoga Anda sehat semua. Pada kali ini kita akan belajar membuat bank data kita dari file yang kemarin di pelajaran ke-7. Perlu saya jelaskan sedikit cara mendownload file yang saya share ya. Pertama sekali kita buka YouTube ya. Jadi kita buka YouTube. Nah, lalu kita ambil Gnet VBA Macro ya. Lalu pelajaran ke-7 kemarin, coba lihat di sini ya. Oke. Nah, lalu di sini coba kita download file yang di-share ya di sini ya. Nah, ini di sini di area deskripsi ya. Kita download ini ya, kita klik. Nah, di sini nih, ini file yang kemarin saya bagikan. Ini klik di sini. Download ya. Download. Setelah download ya, ini kita stop dulu ya. Videonya kita stop dulu. Setelah download, lalu kita lihat filenya di download ya. Selesai di download ya. Lalu yang kedua kita download lagi BOM ya. Ini BOM. Ini download ya. Download. Setelah itu mari kita lihat file hasil downloadan ya. Nah, ini udah selesai yang pertama, ini udah yang kedua nih. Nah, lalu yang ini kita copy atau kita cut ya. Nah, cut, kita copy ke tempat di mana kawan-kawan menyimpan makro, folder makro kayak ini di sini nih. Kalau saya bikin di D ya, makro ini. Lalu saya simpan di aplikasi ya. Lalu yang BOM ini cut lagi, simpan juga di makro saya udah copy di sini ya. Ini saya bikin kemarin di luar aplikasi ini yang udah ke download. Nah, setelah itu kawan-kawan bisa jalankan Excel-nya. Nah, kemarin ada sedikit perubahan di sini kan. Jadi kemarin saya ini udah saya bikin di D makro bom.txt, filenya file dari file yang ini. Nah, oke kawan-kawan, jadi kalau ini kita jalankan, dia sudah seperti ini. Dihapus dulu, lalu di sini stop. Stopnya saya sengaja ini saya stop dulu karena di pembersihan dulu, lalu jalankan ya. Maupun kalau kita menjalankan dari folder ini, kita memilih file, lalu filenya ada di D makro, lalu ini ya. Nah, ini stop lagi, dibersihin lagi, lalu saya jalankan. Nah, ini udah selesai kan di sini ya. Nah, pelajaran sekarang kita akan coba membuat bank data kita. Nanti bank datanya ini BOM sama nanti part number. Lalu yang pertamanya kita bikin dulu ya. Kita bikin dulu buat BOM ya. Ini saya ganti namanya jadi buat BOM ya ini ya. Buat BOM single ya. Single level. Oke. Coba saya kecilin ya. Boomnya aja saya kecilin.
Coba hurufnya saya kecilin ya kawan-kawan ya. Oke. Single level. Buat single level. Oke. Nah, coba kita isi di sini. Jadi kita akan nanti membaca satu persatu ini, satu persatu dari baris keempat. Kenapa dari baris keempat? Biar headernya ini kerekam juga. Kalau nanti baris ke 5, 6 dan seterusnya. Nah, pertama kali di sini ya, ini kan saya ini BF sama dengan sel rows titik count koma 1 titik n xl up titik row ya. Misalkan di sini BF kita besarin ya. Nah, lalu kita sekarang coba kita bikin sama row ya, row. Oke. Jadi kita akan membaca mulai dari baris keempat sampai BF ya, sampai ke BF. Ya, artinya ini kita bikin for row sama dengan 4 to BF. Langsung kita buka di sini next row. Nah, sekarang kita bacakan kawan ya. Nah, di sini kita akan coba membaca part induk, part number induk, part number induk sama dengan sel row, 1 ya. Kenapa row kawan? Karena di sini kita untuk row dari 4 sampai dengan BF. Artinya part number induk berarti sel row-nya sekarang di 4 dulu, nanti setelah itu waktu next dia menjadi row-nya 5. Nah, ini yang menjadi 5. Lalu next lagi row-nya menjadi 6 dan seterusnya. Ini part number induk. Lalu lagi quantity ya. Quantity induk sama dengan 0,2 ya. Lalu satuan unit induk sama dengan ya, kita copy yang atas ya, 3 ya. Lalu kan dan seterusnya nanti sampai kita copy lagi part number anak, ini anak ya. Ini part number anaknya 4, 5 ya, 5, 6. Dan yang terakhir warehouse ya, WH anak ya, 7. Oke, coba kita jalankan ini kawan ya dengan step ya F8 atau FN8 buat di beberapa komputer ya. Nah, BF-nya di sini sampai 8768 baris. Kalau kita lihat di sini kawan ya. Coba ini saya klik dulu sampai baris 6768 ya. Oke. Lalu di sini part number induk adalah part number induk karena baris keempat, part number induk, quantity induk ya, dan seterusnya. Nah, lalu di sini mulai nih
baris kelima sekarang IRO-nya udah kelima, Pak nomor induknya G1AA02 ya, dan seterusnya. Ini WH-nya WWW1 di sini ya, WWW1 ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kuantiti induk satu, kesatuannya Pisces dan seterusnya kawan ya. Nah, ini belum kita simpan, ini baru membaca datanya ya, baru membaca data. Nah, sekarang kita coba mau menyimpan datanya. Kita akan simpan di data sini ya, di data ini. Ya, oke. Jadi di sini kita menyimpan datanya, open, nama datanya adalah bom single gitu ya, open, namanya bom single, kita bikin gitu ya, bom single for output kita bikin S7 ya. Oke, lalu di sini kita bikin close 7. Oke. Ya nanti setelah dia di buka file, membentuk file bom single. Nah, lalu nanti ini kita akan yang dibaca ini akan kita tuliskan di dalam file bom singlenya. Nah, bom single sendiri ini kita deklarasikan ya. Nah, karena ini akan kita pakai seterusnya, kita akan coba isi di sini ya, bom single ya. Nah, di sini public ya, konstan bom single sama dengan, nah tadi akan kita simpan di D ya, D, kalau tempat saya ini di D, kalau di komputer teman-teman di mana nanti posisi makronya ya, D makro, lalu data, lalu namanya kita buat bom single titik teks, bom single titik teks ya. Jadi kawan-kawan ini ya. Jadi nanti karena ini kita bikin di modul dan ini menjadi public, sehingga nanti waktu dibaca dia di sini, tadi waktu dibaca di sini, bom singlenya sudah, ini kawan ya, coba kita, bom singlenya apa nih? Ya, jadi udah di D, makro, data, bom single, teks. Ya, dia sudah dibentuk nanti ini ya. Lalu ini dibaca tapi belum ditulis, kita belum membuat program nulis. Nah, setelah ini kawan, baru kita coba tulis di sini ya. Print 7, di sini ada Pak number induk ya. PN induk, lalu kita copy aja, key induk, lalu U induk, lalu Pak number anak, lalu kita copy lagi, quantity anak, lalu unit anak, lalu WH, warehouse anak ya. Nah, penulisan ini kawan sebenarnya nggak pakai koma ya. Salah tadi saya, ini pakai dan. Ya. Nah, ini nanti udah akan ditulis ya, coba kita perhatiin ya. Nah, udah ditulis.
langsung kita run sampai selesai atau F5 ya kalau di kawan-kawan ya. Oke, ini udah selesai kawan. Nah, kita lihat coba di sini kawan, di isi bom single apa sih gitu ya. Nah, ini bom singlenya. Cuma di sini bisa kawan-kawan perhatikan ya, kawan perhatikan di sini. Cara penulisannya di sini, ini kan rapat nih semuanya kawan ya, rapat ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang kuantitinya di puluhan, kita coba ya dengan kuantiti puluhan di sini, sama menunjukkan susunan jadi tidak rapi. Kalau misalnya kuantiti puluhannya saya bikin di sini, yang kedua ini kita bikin 100 lah ya, misalnya gitu. Yang ini 103,5 misalnya gitu ya. Ini langsung pembulatan ya kawan ya. Jadi kalau misalnya kita ya, oke. Kalau ini saya jalankan lagi nih, saya jalankan lagi menjadi gini kawan. Nah, coba kita lihat di sini. Nih, kan bentuknya menjadi tidak sejajar, berantakan ya. Karena di sini ada yang nilai 100 tadi, lalu di sini ada yang nilai 103,5. Yang ini nih, 103,5. Nah, agar membuat susunannya menjadi rapi ya, jadi rapi waktu kita buka ini filenya, misalnya nih saya buka nih filenya nih. Ini agak lambat itu. Nah, seperti ini kawan nih. Ya bentuknya ya. Susah kita apalagi kalau kita coba melihat bentuk dari file ini untuk kita pakai selanjutnya, dia kan susah. Ini di baris keberapa, di kolom keberapa, atau di karakter keberapa, 103 kan jadi nggak kelihatan. Lalu satuannya ini menjadi karakter kalau kita lihat di sini ya, karakter ke 34. Sementara yang lainnya satuannya di karakter ke 30. Yang di atasnya karakter ke 34. Untuk itu kawan, untuk itu kita akan membuat mendeklarasikan di sini semua makna ini, yang ini kita deklarasikan ulang ya. Coba ini saya copy biar nggak salah tulis ya. Saya deklarasikan ulang di sini ya. Dim pak number induk sebagai string ya. Semua kita bikin sebagai string string. Nah, ini kawan, penulisan ini menjadi banyak karakternya berapa? Di sini saya pilih 12. Ya, part number induknya 12. Lalu quantity induknya saya bikin string juga ya, string biar nanti dia menjadi bentuk yang terapi. Nah, string di sini saya bikin ini tanda kali atau bintang ya, bintang. Stringnya kita anggap misalnya 6 ya. Ini saya copy aja nih. Lalu ini unit induknya, stringnya kita bikin 4 ya. Dan seterusnya seperti itu ya. Ini part number induk, part number anaknya, ini 12 juga. Lalu quantity anak sebagai string juga. Ini tadi 6 ya. Oke. Lalu U anak 4 ya, unitnya 4. Lalu warehouse-nya kita bikin hanya 5 ya. Oke kawan-kawan, seperti ini. Nah, artinya nanti part number itu menjadi 12, kuantitinya menjadi sebanyak 6 karakter, kira-kira seperti itu. Sehingga kalau ini saya jalankan, kita membentuk yang baru. Jadi 103,5 di sini, yang ini 100. Nah, ini udah rata semua. Sehingga kalau kita melihat kolom satuan, jadi semua serba sama nih kolom satuan.
Begitu juga kolom warehouse, ya. Nah, demikian juga quantity. Quantity di sini nih kolom ke sekian nih ini ya, terus kira-kira seperti itu. Nah, ini pelajaran pertamanya seperti ini. Nah, namun bisa juga ada beberapa cara lain juga di mana orang-orang membuat pembatas. Pembatasnya dikasih, nah kalau kita lihat di sini kawan ya, coba ya, antara part number dengan quantity dia terlalu rapat, terkadang bingung orang baca yang mana part number yang mana quantity ya. Oke, sehingga ini bisa juga dilakukan dengan memberi tanda ini. Coba ini saya tidak aktifkan dulu. Ini tidak aktifkan dulu ya kawan ya, yang langsung. Nah, lalu saya kasih di sini pembatas ini, dan misalnya pembatasnya saya kasih garis tegak ya. Ini saya kasih garis tegak seperti ini. Ya, kalau ini saya kasih seperti ini kawan-kawan ya. Sehingga nanti semuanya menjadi nah, kalau ini saya jalankan hasilnya menjadi gini kawan nih. Coba kita perhatiin ya. Nah, antara part number dan quantity sudah ada pembatas garis tegak. Demikian juga antara quantity dan satuan sudah ada pembatas garis tegak. Nah, coba perhatiin kawan. Di sini tadi satuan tulisannya kan ada 6 karakter ya. Di sini ya. Satuan ini ada 6 karakter. Nah, tapi karena kita definisikan dia satuan itu, unit ini hanya 4, hanya yang ditulis 1. Oke, kira-kira gitu kawan ya. Demikian juga yang ini. Satuan yang di sini, satuan ini 6 karakter, tapi karena kita definisikan di sini dia unit itu 4 karakter, jadinya yang kebaca pada baris pertama ini satu satu ya, kira-kira gitu. Nah, coba ini kita ganti ya, satuan ini kita ganti menjadi unit ya. Ini kita ganti menjadi unitnya apa? Nah, gitu unit. Lalu ini saya ganti agak huruf besar aja. Oke, saya jalankan ulang ya kawan-kawannya. Perhatikan di sini kawan. Nah, ini udah menjadi seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti file ini akan kita pakai untuk pembelajaran kita yang selanjutnya. Nah, jadi jangan lupa kawan, namanya bom garis single titik teks. Ini yang pertama. Lalu yang berikut, biasanya ketika kita bikin bom, misalnya bikin induknya ini, anaknya ini. Ya, untuk menghindari kesalahan penulisan, karena ini kan banyak ini ya, kita akan membuat suatu bank data untuk part number, sehingga nanti baik induknya maupun anaknya nggak boleh salah ketik. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, artinya kita akan bikin master bank data untuk part number. Ini saya coba ganti ya. Ini juga saya coba ganti buat part number ya, buat part number gitu ya. Oke kawan-kawan, buat part number. Oke. Nah, di sini kita akan bikin part number. Nah, coba kalau kita lihat di sini kawan ya. Nah, part number itu dimulai dari baris kelima ya. Jadi induknya ini nggak kita bikin ya, atau nanti kita tulis jadi part gitu ya. Part sama definisi ya. Part sama definisi. Bahkan di beberapa tempat dia misalnya sumbernya dari mana. Apakah dia dibeli ya, atau dibikin sendiri. Oke, tapi dalam hal ini kita nggak sampai ke sana. Kita hanya coba bikin part dan deskripsinya apa. Ya, meskipun di sini tidak berisi deskripsi, ya tapi nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita akan
kita kosongkan sekarang deskripsi. Nah, nanti akan kita bikin sendiri, kita isi nanti deskripsinya. Oke, kawan-kawan ya. Ini coba kita bikin lagi seperti ini. Nah, kita bikin di sini part number. Tadi di modul ini kita bikin lagi public constant. Nah, ini kita sebut part number part base lah, kita bikinnya part base. Part base sama dengan, nah kita copy dari sini ya. Part base sama dengan seperti ini ya di data. Nah, ini kita bikin part ya, part base ya, txt sama dengan yang kedua. Oke, kita lalu masuk lagi ke sini kawan ya. Kita masuk lagi ke sini. Oke, sama seperti yang pembuatan bom single. Nah, hanya saja di sini kawan nih, ini banyak sekali part numbernya, ada di sini juga. Sedangkan yang anak ini bisa sama gitu. Kalau misalnya kita coba cari seperti ini ya. Ini coba ya, ini kita copy dulu lalu kita cari ya. Ini bisa ada 2 nih kawannya. Atau bahkan mungkin lebih nih ya, ada di baris ke berapa nih, 1959, ada lagi di baris 3000 dan seterusnya, sehingga kita akan menulis hanya satu saja dari part yang ada. Nah, pertama sekali sebenarnya beberapa trik bisa dilakukan ya, tapi kita bikin trik yang paling sederhana saja ya. Nah, di sini tadi udah kita definisikan ini ya, part number induk sama part number anak ya. Nah, kebetulan karena ini saya bikin di dalam sub prosedur ini, sehingga nanti itu nggak dibaca atau tidak berlaku untuk sub prosedur di luar ini. Nah, ini untuk itu baby anaknya ini saya bikin di atas saja. Kalau di atas ini saya bikin, nah di sini kan part number induk, satuan induk dan sebagainya. Tapi kan nggak bentuk string ya. Nah, saya bikin gini ya. Oke. Jadi ini kawan nih, saya bikin 2 lagi nih. Nah, coba kita ini lagi. Oke, kita bikin sekarang for hero sama dengan 5 ke BF. Masuk kita tulis sini X hero. Oke, lalu BF-nya kita coba copy dari sini ya. Seperti ini kawan ya. Oke. Nah, pertama sekali kita akan coba di sini ya. Kita coba baca ya, kita coba baca B part ya, kita bikin part 6 sama dengan sel dalam kurung hero, koma 1 ya. Oke, lalu ada juga partnya juga nanti setelah ini selesai. Ini part 1 ya, part 1 apa ya saya bilangnya, part aja lah, part 6. Nah, setelah itu kita coba lihat ini part 6 juga di koma di part anak ini di keempat ya, 4. Nah, jadi kalau ini coba kita jalankan nih kawan ya, kita jalankan seperti ini. Nah, part pertama kan sudah ini, lalu part kedua ada ini nih. Ya. Nah, ini kita tuliskan nanti, kita tuliskan di part base tadi ya. Kita tuliskan di situ. Oke. Dan seterusnya nih ya. Oke, kita coba stop di sini, lalu kita balik ke sini, namanya tadi apa di sini?
part base. Oke, kita copy nih. Oke. Oke. Nah, namun sebelumnya kawan gini, karena ada kemungkinan sama, sementara yang sama kan kita kita eh, apa? Kita coba yang sama kita hilangkan, yang kita pakai cuma satu. Nah, saya lebih lebih memilih teman-teman di sini bikin buka, jadi kita sort ya. Jadi nanti kalau dia sama kita dibuang, kalau nggak sama dia di apa? Ditulis. Atau bisa juga dengan cari banyak cara sih. Yang pertama dulu ya open ini ya, base for output output s, kita bikin dia S9 ya kawan ya. Nah ini nanti kita 9, lalu kita, karena kita akan menuliskan sehingga kita buka input dulu, nanti kita baca, kalau sama nggak ditulis, kira-kira gitu. Jadi pertamanya nanti di sini kita cut dulu ya, kita cut dulu, kita cut dulu. Nah itu dia dibaca ya, dibaca, lalu di sini nah, oke, dibuka dulu, dibuka dulu part base ya, dibuka dulu part base, lalu close di sini, dibuka dulu untuk dibaca. Jadi kalau nanti ada yang sama, dia nggak usah ditulis, ya kan ya. Nah untuk itu karena part base-nya belum ada, kita pertama sekali kita di sini kita bikin dulu ya for append, sehingga dia seandainya belum ada dia akan diadakan, kalau sudah ada dia cuma ditambah gitu ya. Kalau di sini langsung kita close 9 ya. Kita append lalu kita close 9. Coba di sini kita jalankan dulu sampai di sini kawan ya. Coba perhatikan. Kita belum punya di data ini, kita belum ada namanya part number tadi ya, file part number tadi belum ada. Coba ini kita jalankan. Pak bersnya apa? Ini Pak bersnya kawan ya. D makro data namanya part garis base text ya. Nih, di sini udah langsung muncul ya, tapi isinya ini masih kosong ya. Lihat nih kawan ya. Kalau ini isinya sudah ada, ini masih kosong isinya. Oke, kira-kira gitu. Nah, karena sudah ada, udah di close langsung. Nah, di sini dia part number pertama nanti di sini nih kawan nih. Ya nih. Ya, part number pertamanya kan gini nih. Ya, oke. Ya kawan ya. Jadi part number pertamanya ini, nah ini akan ditulis. Nah, sebelum ditulis dibaca dulu. Ada nggak yang sama? Nah, untuk membaca itu kita bikin open part base for input ini ya. Nanti kita close di sini, close 9 ya. Ya. Oke. Nah, untuk membaca kita bikin do until EOF 9 ya. Baca aja apa? Data. Ya, kita bikin 2 ya. Data data PN lalu deskripsi PN ya. Gitu ya. Do until OF, oh sama nih. Ya, input line input yang lain, input line input 9, data PN gitu ya, data PN. Oke, lalu data PN-nya kita baca lagi kawan. Tadi part number-nya coba kita definisikan dulu di atas lagi. Ini part number ya, part ya, part
string 12 dan deskripsinya string kita bikin deskripsinya karakternya kita bikin sampai dengan 50 ya, 50. Kira-kira. Nah, sekarang begitu dibaca data di dalam file Partbase ini, ya pertama dibaca adalah data PN. Data PN ini terdiri dari apa? Terdiri dari 2 nanti nih. Jadi kita bikin part sama dengan, nah di sini perhatiin kawan ya. Oke, di sini nanti. Nah, pertanyaan. Jadi part ini sudah kita definisikan 12 dan deskripsinya kita 20. Jadi kita tulis ini part sama dengan data PN aja. Otomatis dia meski nanti data PN-nya panjang, tapi yang diambil hanya 12. Kalau data PN-nya sedikit kecil, lebih kecil dari 12, nanti dua karakter di belakang itu akan menjadi spasi sehingga jumlahnya sampai dengan 12. Kira-kira gitu. Lalu di sini deskripsinya sama dengan mid ya, atau bisa juga left, tapi kita bikin mid aja, mid data PN, koma. Jadi deskripsi itu dari baris ke 13 ya. Sebanyak berapa? Sebanyak 50. Kira-kira gitu ya kawan ya. Karena kita bikin tadi deskripsinya hanya 50 karakter. Oke. Lalu habis ada do until kita bikin loop. Ya. Nah, oke. Jadi di sini kita bikin jika ya if pn if part sama dengan, jadi jika pn itu sama dengan yang dibaca ini part 6 ya, part 6, maka jika sama dia, jadi kalau sama dia langsung tidak ditulis ya. Jadi jika sama tidak ditulis. Oke. Berarti di sini kalau udah sama berarti sudah ada, berarti go to aja atau exit go to sudah ada ya. PN sudah ada ya. Jadi kita bikin terminalnya PN sudah ada sehingga nanti dia tidak perlu ditulis ya. PN sudah ada yang pertama. PN sudah ada yang pertama. Nah, yang ada pertama itu di sini ya kawan ya. Nih. Oke, kira-kira gini nih. Tapi dia perlu di close juga ya. Jadi perlu di close. Ini nanti kita close dulu agar bisa dibuka kembali ya. Then close 9 lalu di sini and if ya. Jadi kalau ada if di sini dan punya dua perintah itu tidak boleh di samping, atau kalau mau di samping dia langsung pakai titik dua. Harus ada and if ya. Kalau di samping dia nggak perlu pakai and if. Misalnya gini kawan ya. Jadi saya bikin gini. Ini penulisan yang udah benar. Penulisan yang benar lagi gini nih. Di close 9 lalu di titik 2 lalu gini. Nah, yang and if di sini nggak perlu ya. Ini bisa seperti ini ya. Oke. Nah, di sini tidak ditulis, lalu dia akan mengerjakan part 6 yang kedua. Part 6 kedua itu apa? Adalah yang anak, yang row 4. Yang row 4 ini. Caranya sama juga. Ini dibuka dulu ya. Dibuka dulu gitu ya. Buka dulu, lalu jika sudah ada, nah ini perginya ke kedua. Nah, yang kedua itu kita bikin ini ya.
Pak nomor kedua, ya apa, terminal kedua. Oke, nah, kurang lebih sama seperti itu. Nah, jika tidak ada di ini, tidak ada, dan di sini juga tidak ada, gitu ya. Nah, di filenya tidak ada, kita akan tulis. Nah, jika tidak ada, ini akan kita tulis. Nah, di sini kan kalau misalnya do until open ini sampai habis dia tidak ditemukan ada yang sama, baru kita tulis. Ya, oke kawan. Nah, karena di sini baru pembacaan input, berarti harus setelah di close dia baru bisa ditulis. Kita bikin lagi di sini. Ya, bikin for append ya. Jadi ditambah ya. Jangan output, nanti output dihapus semua nanti ya. Kalau di sini close ya 9 gitu ya. Nah, oke. Nah, jika ada kita tuliskan di print bintang 9 ya. Apa yang kita tulis adalah part number ini ya. Part number ini ya. Oke, kita tuliskan ini part 6 wis part 6 ya. Part 6 koma deskripsinya. Nah, di sini kan belum ada deskripsi ya kawan ya. Jadi nggak apa-apa deskripsinya kosong, nanti deskripsinya akan kosong ya. Oke. Nah, untuk itu setiap kita membaca ini kita harus mengosongkan dulu deskripsi ya, agar nanti deskripsi yang di baris kelima jangan terbawa ke baris keenam atau baris ketujuh. Deskripsi sama dengan ya empty. Oke. Meskipun di sini tidak ada deskripsi, nanti file yang berikutnya akan ada ya. Kita coba seperti ini kawan ya. Nah, ini pun kita tulis di sini lagi. Di bawahnya kita tulis ini. Oke. Kalau ini kita jalankan ya. Ya, step by step kita jalankan seperti ini. Ya, tadi sudah dibentuk file yang ini ya, sudah dibentuk. Ya, sudah dibentuk ya, kira-kira gitu kawan. Dan ini kita jalankan lagi. Ini coba perhatiin nih, part 6-nya apa ini ya. Oke. Lalu do until web 9, dia karena tidak ada, belum ada isinya, dia akan langsung di close. Nah, karena belum ada isinya, dia akan di sini dia append ini dia akan ditulis. Ya. Oke. Kira-kira gitu. Lalu sekarang yang baris kelima kolom keempat ini Pak nomor anak. Lihat nih. Itu juga di sini kan tadi udah ada isinya. Yang pertama tadi satu udah ada isinya. Ya, di sini. Oke. Nah, karena ya di sini belum ada isinya, apa? Tidak sama. Ya, tidak lagi nih. Sampai habis dia tidak ada yang sama. Lalu dia akan ditulis, lalu close, lalu next ke baris ke-6. Baris ke-6 ya gitu ya. Ya nih. Ya. Baris ke-5 sama baris ke-6 di sini di kolom A dia sama, sehingga dia karena dia sama agar tidak ditulis dia langsung di close dulu lalu pergi dia ke ke sini ke baris ke-6 untuk anak ya. Ya nih. Nah, ya karena isinya nggak ada yang sama, nah lalu dia ditulis. Jadi kita sudah punya 3 part number di dalam 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu ya. Oke, jadi perhatikan nih ya. Oke ya, ke kawan-kawannya gitu ya. Nah, untuk anak ini kurang lebih sama dengan induk. Yang part number anak ini coba saya ini ya biar
biar teman-teman lihat di sini bedanya apa. Nah, ketika saya bikin ke bawah ini ya, habis if di sini dan ke bawah di sini harus ada tulisan and if ya. Oke, saya coba berhenti di sini nanti jika ditemukan anaknya sama, anaknya sama kita temukan, maka dia akan berhenti di sini ya. Coba kita jalankan ini sampai habis. Nah, ini kawan nih. Kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini, hero-nya berapa? Ya, hero-nya di sini. Ini berapa hero-nya di sini? Ke-21. Ke-21 itu ada yang udah sama ininya, part number anaknya ya. Ini kawannya. TGD 21 ya. Ke-21 coba kita lihat baris 21 ini ya. Ini sama dengan apa? Ini kalau di CGD 03. CGD 03 sama dengan ini dia ya. Oke. Sehingga dia tidak ditulis lagi. Nah, agar tidak ditulis dia di close dulu lalu pergi ke. Nah, oke, kira-kira ini breakpointnya kita hapus biar langsung sampai selesai. Oke, ini udah selesai kawan. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, udah selesai kawan ya. Nah, coba kita lihat hasilnya di sini. Ini kawan nih. Nah, kali ini kita buka nih seberapa banyak jadinya hasilnya. Oke, kira-kira gitu dulu kawan ya. Jadi kita sudah punya data ini ya, udah punya data sekarang part base text ya, data ini. Nah, buat kawan-kawan nanti ikuti seterusnya ya, karena kita akan menggunakan data-data ini untuk pembelajaran selanjutnya ya. Buat kawan-kawan yang belum subscribe maupun yang baru pertama kali datang ke channel ini, agar Anda subscribe, like, dan share. Ya, sekian teman-teman.